Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kali ini kita kembali lagi ke Mr. Q, Mr. Kodari. Nah, beliau akan menganalisa atau membaca peluang Mas Kaisang di Jawa Tengah. Oke, mari kita simak bersama-sama. Langsung saja kita melihat videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Per hari ini dengan kalau kita masih pakai komposisi partai politik berdasarkan Pilpres 2024 kan ada 3 kelompok kan, kelompoknya PKS dengan Nasdem, katakanlah dengan PKB, lalu ada kelompoknya PDI Perjuangan. Betul. Dan ada kelompoknya Koalisi Indonesia Maju. Per hari ini saya lihat yang sudah definitif ya mengatakan bahwa calon kami namanya Ahmad Lutfi itu adalah Gerindra. Jadi Partai Gerindra sudah menyebut nama Ahmad Lutfi. Dan kalau kita anggap bahwa ini sebuah faktor yang akan membentuk pola koalisi atau pola calon Gerindra ke depan, kalau nggak ada dinamika yang sangat besar, maka calon gubernur dari Koalisi Indonesia Maju itu adalah Ahmad Lutfi. Nah, di mana letak Kaisang? Nah, kalau Ahmad Lutfi sudah dicalonkan oleh mayoritas partai, berarti Kaisang akan masuk sebagai wakil ya bagi Pak Lutfi. Kecuali kalau ada dinamika khusus, Kaisang berhadapan dengan Lutfi misalnya. Tapi saya kira kecenderungannya Koalisi Indonesia Maju akan berusaha agar kekuatan Koalisi Indonesia Maju ini utuh. Betul. Nah, saya melihat bahwa kemungkinan ya dengan balik lagi semua analisa mengenai pencalonan itu ada variabel kuantitatif, ada variabel kualitatif. Nah, kalau bicara variabel kuantitatifnya tidak ada yang sangat dominan. So it can be anybody gitu. Maka variabel-variabel kualitatif ini akan muncul. Dengan situasi seperti itu, saya nggak melihat misalnya Nasdem akan ngotot mencalonkan seorang kandidat seperti mereka misalnya mencalonkan Anies di Jakarta. Saya tidak melihat PKS juga akan ngotot mengajukan calon seperti tertentu di Jawa Tengah seperti mereka ngotot mencalonkan Anies di Jakarta. Jadi dalam konteks pilkada P3 yang nggak punya calon di pusat, gitu ya, nggak masuk, nggak lolos threshold, ternyata di Jawa Tengah kan kuat, lumayan. Gus Taci Yasin itu kan tinggi ininya. Iya. Itu saya seberapa. Tetapi saya melihat kalau bicara peta koalisi dan pengaruh partai itu pengaruh pusat sangat besar. Pada hari ini kan P3 di pusat kan sangat-sangat lemah posisinya. Jadi saya kira kalau kita bicara Taci Yasin itu lebih kepada katakanlah kapasitas atau daya tarik individu. Saya tidak mencoret kemungkinan Taci Yasin. Karena apa? Karena di Jawa Tengah juga di sisi yang lain harus diakui ada pakem-pakem juga. Betul. Pakemnya di Jawa Tengah adalah nasionalis berpasangan dengan kalangan santri tradisional atau Islam Nusantara. Nah, itu yang terjadi kan antara Ganjar dengan Taci Yasin misalnya. Betul. Dan itu ada faktor Kiai Maimun Zubair sebagai ayahnya Gus Yasin yang pesantren Sarang itu kalau di Jawa Tengah itu kayak Ivy League gitu. Jadi itu salah satu pesantren tua dan pesantren paling elit ya, paling dihormati di Jawa Tengah. Jadi kalau lulusan Sarang itu sudah pasti kitabnya jago, kitab kuningnya jago, udah suhu lah gitu. Makomnya tinggi. Harvardnya pesantren lah ya. Iya, Harvardnya pesantren, betul. Harvardnya pesantren Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Ya, gitu. Nah, kalau Jawa Timur lain lagi itu empire yang berbeda lagi. Nah, terus ini Mr. Q, ini yang terakhir mungkin ya. Kan kalau di kalangan jangan terakhir, bonter banget. Nanti ada lagi yang lebih terakhir lagi. Lanjut. Ya, itu kan ada perbincangan di medsos kemarin rame soal politik dinasti. Nah, kan misalnya Panji gitu kan meramaikan soal politik dinasti, terus kemudian siapa sih dua host Totpol itu Ari sama Didit itu jadi korban bullying. Nah, tapi kalau kita melihat ya, misalnya Jawa Tengah gitu ya, bahwa Kaisang de facto dia disukai, terbukti dari elektabilitasnya tinggi. Ini gimana menurut Mr. Q itu wacana politik dinasti dalam kerangka pemilihan demokratis di mana ya pada akhirnya yang menentukan kan suara rakyat. Betul, rakyat. Gimana menurut Anda? Pertama kan kita bicara regulasi dulu. Pernah suatu ketika keluarga dari kepala daerah itu dilarang oleh undang-undang untuk maju. Lalu dia dimajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Saya lupa persis argumentasinya apa, tapi kira-kira poinnya adalah justru larangan itu melanggar hak asasi manusia. Ya, karena orang kan nggak memilih untuk jadi anaknya siapa, untuk jadi anaknya bupati, wali kota, presiden, dia nggak bisa memilih. Gitu. Jadi justru dibatalkan karena dianggap melanggar hak asasi, dan karena itu diperbolehkan sampai sekarang. Yang kedua, memang kalau kita bicara kontestasi, maka kita bicara publik. Saya ingat pengalaman Pilkada Kota Solo dan Pilkada Kota Medan tahun berapa? 2020. Saya mengajukan pertanyaan kok, setuju atau tidak setuju jika Gibran maju sebagai calon wali kota. Ini kepada rakyat, masyarakat Solo. Pertanyaan yang sama saya ajukan tentang Bobi di Medan. Kota Medan. Ternyata mayoritas setuju atau menerima. Dan kenapa menerima atau setuju? Hak asasi manusia. Misalnya kalau di Solo Pak Jokowi bagus, misalnya gitu. Tetapi mayoritas itu mengatakan itu hak asasi manusia. Yang kontra ya ada ya masalah hukum atau potensi ini, potensi problem dan sebagainya ada. Tetapi yang mengatakan menerima itu jauh lebih banyak. Gitu. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri dalam pandangan, dalam pengertian hanya kacamata kita saja. Iya, betul. Nah ini kan juga mirip tahun 2024. Jangan suka-suka kalian lah, bukan? Awal 2023 akhir ketika Gibran maju kan juga diserang juga kan dengan soal isu dinasti. Tetapi memang yang menyebarkan atau menerima konsep soal politik dinasti nggak boleh itu lebih di kalangan elit. Tapi kalangan di Betul banget, Kodari. Masyarakat sangat menerima. bawah itu sangat-sangat terbuka. Waktu itu saya ingat juga ada seloroh kalau masyarakat Indonesia sih bicara anaknya maju, apalagi di tingkat pedesaan sudah sangat biasa itu. Di pedesaan itu kalau pemilihan kepala daerah anaknya melanjutkan sudah sangat biasa. Malah rakyat justru yang minta ini lurah bagus, ini kepala desa bagus nih. Wah anaknya aja lagi gitu. Itu jadi betul. Kenapa apa yang tidak? dipikirkan oleh elit dengan yang dipikirkan oleh masyarakat itu bisa sangat-sangat berbeda. Nah masalahnya Tapi kalau gini, kalau kinerja bapaknya nggak bagus, dia maju pun juga nggak akan dipilih oleh rakyat. Saya udah ngalamin berkali-kali di berbagai wilayah Indonesia. Kalau kepuasan kepada kinerja orang tua jelek ya anak juga nggak didukung. Nah masalahnya kan kalau tadi disebut bahwa kalau yang di medsos itu ramai soal politik dinasti itu adalah refleksi dari pandangan elit ya. Elit itu artinya ya ternyata tidak didukung oleh banyakan rakyat gitu. Kan tapi argumennya adalah rakyat kan masih permisif, di brainwash, terus kurang kurang diedukasi secara politik. Jadi seakan-akan ada merendahkan preferensi rakyat. Itu menurut Anda gimana? Ini paham saya nih. Ini menjawab pernyataan Opung Nababan sebenarnya. Ya gampang aja kalau Anda rakyat di brainwash, Anda brainwash balik gitu loh. Dan kalau Anda masih kalah, berarti Anda gagal, Anda gak cukup pinter. Gitu. Jadi, nah pada titik itu kan sebetulnya, ini kan semua menyampaikan opini, menyampaikan pandangan. Dan kalau misalnya ternyata rakyat tidak memilih Anda, berarti yang gagal itu Anda. Anda gagal untuk meyakinkan rakyat. Betul Bang. Jadi suara, sementara itu di sisi lain mereka kan udah jangan lupa gini deh, Fox Day itu. Iya benar ya. Fox Day itu. Suara rakyat, suara Tuhan itu. Jadi kalau Anda kalah karena Anda melawan Tuhan. Tapi gini, soal Jawa Tengah itu sebetulnya kita mengerucut diskusinya kepada ini. Dugaan saya ini tesis nih ya, kualitatif. Kemungkinan akan berhadapan paslon dari PDI Perjuangan melawan Kim Plus barangkali begitu. Ya. Kim Plus. Jadi saya melihat kemungkinan akan ada 2 calon saja. Bukan 3 ya. Ini tesis ya. Ya. Beda dengan Jakarta tadi kan. Gitu. Apalagi kalau misalnya Kaisang bergabung dengan Ahmad Lutfi. Itu udah kumpul tuh. Kayak Nasdem itu kan juga sudah didatangi oleh Kaisang gitu. Nasdem juga menyebut kemungkinan Kaisang didukung di Jawa Tengah. Apalagi kemudian kalau gabung lalu peluang menangnya dianggap besar, akan muncul koalisi besar di Jawa Tengah untuk mendukung pasangan Ahmad Lutfi dengan Kaisang. Pertanyaan kedua adalah siapa lawan mereka dari PDI Perjuangan, siapa yang akan dimajukan oleh PDI Perjuangan. Per hari ini kita bisa mencoret nama Bambang Pacul karena dia udah keluar pernyataan dia nggak mau. Nah berarti yang tersisa tokoh di sana itu pada hari ini adalah Hendrar Prihadi, mantan wali kota Semarang.
per hari ini saya punya tesis bahwa yang akan dimajukan adalah Hendi, Hendral Prihadi. Gitu. Kalau dari segi elektabilitasnya? Walaupun ada, tapi ya tadi nggak dominan gitu. Walaupun tidak akan mudah juga pada hari ini. Kenapa? Di kota Solo ini kan kalau nggak salah ada KPK juga lagi ngubek-ngubek juga di sana. Apakah misalnya wali kota sekarang yang sebelumnya wakilnya Hendi akan kena atau tidak? Sedikit banyak ya mungkin itu akan punya pengaruh juga ya terhadap potensi majunya calon dari PDI Perjuangan gitu. Kemungkinan ketiga atau kemungkinan kedua adalah ini calon ekspor dari Jakarta, misalnya Andika Perkasa, itu diwacanakan juga. Mungkin melihat calonnya ini Kapolda, bintang 2, udah kita lawan aja dengan tentara bintang 4, gitu. Bisa aja. Kita nggak tahu, tapi naluri saya pada hari ini sih melihat bahwa kemungkinan Hendi ya, karena Hendi kan orang sana. Tetapi apakah Andika juga bisa muncul ke sini ya, Allah alam. Karena Andika ini kan pada hari ini kan dibahas sebagai calon DKI di Jakarta. Tapi kalau ada Ahok, surveinya udah lebih tinggi, Andika kecil, kan gitu. Bu Mega dekat dengan Ahok, ya. Mungkin dekat juga dengan Andika. Tapi kan secara kasat mata yang jelas dekat adalah yang paling Ahok. lama lah. Jadi ya kalau Andikanya dalam tanda kutip punya ambisi yang besar, mungkin ke Jawa Tengah. Bagaimana Ahok Andika? PDI dong. Ya, itu juga sulit diterima juga mungkin oleh Bu Mega. Pasti Bu Mega akan mencari wakil yang pertama bisa menambah kursi. Ada juga sih kalau skenarionya PDIP menyalonkan Anies. Tuh Anies jadi cagup. Ahok. Andika Bukan Anies Ahok kan. jadi cawagup. Itu bisa juga yang ada yang mewacanakan begitu. Gitu. Tapi kalau begitu kan PKS mau dikemanain? Nah, iya. Nggak mudah juga. Jadi kompleksitas Anies didukung PDI itu lebih besar ketimbang mendukung Ahok. Jadi dalam logika seperti itu ya Ahok lebih mungkin didukung oleh PDI ketimbang Anies Baswedan. Jadi bedanya di Jakarta, kalau Jakarta potensi 3 paslon, di Jawa Tengah itu kemungkinan 2 paslon. PDI versus Dres. Nah, kalau ini Mr. Q, ini yang paling terakhir. Kalau kita bicara aspek strategis ke 2029 ya. Pilpres 2009, Jawa Tengah itu seberapa strategis? Kalau kita bicara tentang Jakarta kan jelas kan dia dianggap strategis. Mungkin Jawa Barat juga. Jawa Tengah gimana? Jawa Tengah juga sangat strategis. Pertama jumlah pemilihnya banyak, hampir 14%, 13,5%. Provinsi dengan jumlah pemilih terbesar nomor 3 seluruh Indonesia. Setelah Jawa Barat yang sekitar 17,5% dan Jawa Timur yang sekitar. Yalah, buktinya Pak Ganjar bisa maju. 16,5%. Yang kedua sudah terbukti kan bahwa jadi gubernur Jawa Tengah bisa jadi capres. Jadi sangat-sangat strategis. Ya, daerah strategis kalau bicara Pilpres di Indonesia itu 4. Jakarta karena panggungnya besar, Jawa Timur karena pemilihnya banyak, Jawa Tengah, Jawa Barat dengan alasan yang sama yaitu jumlah pemilih yang banyak. Jadi Jawa Barat strategis, Jawa Timur strategis, Jawa Tengah strategis dan Jakarta strategis, dan karena itulah pembicaraan nanti akan berputar pada 4 provinsi ini. Sudah guys, waduh masalah. Pokoknya beliau Bung Kodari mengatakan kemungkinan besar PDI akan mengusung Mas Anies. Jadi ya kita bisa menilai lah. Apalagi kemarin di debat kemarin yang Bung Adian Apitupulu debat panas dengan juru bicaranya dari Gerindra, saya lupa nama beliau saya lupa. Dan di sana waktu jubirnya Gerindra mengatakan bahwa Mas Anies berburu jabatan, maka di sanalah Bung Adian Apitupulu menunjukkan keberpihakannya sampai rela memasang badan demi Mas Anies. Pokoknya ini makin seru sebenarnya, walaupun agak samar-samar tapi mulai agak kelihatan lah kemana dan kemana. Saya akhiri, tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Tentunya selalu cerdas, jangan mau termakan isu hoax. Tetap jaga rukun aman Indonesia. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.